Saya berasal dari Kutai, Bapak Kutai, Ibu Sunda. Hasilnya kayak orang Manado katanya. Ya, puji Tuhan. Yang jelas saya ini orang Indonesia. Saya diangkat menjadi ulama hikmah. Karena di dalam Islam ini ada beberapa ulama ya. Ada beberapa kiai. Ada kiai hikmah, ada kiai dakwah, ada kiai Quran, ada kiai tafsir, ada kiai wafat, macam-macam saudara. Ada berbagai macam kiai. Tapi untuk saya pribadi adalah kiai hikmah. Mungkin saudara bertanya, kiai hikmah ini apa? Kiai hikmah ini kalau saudara tahu, kalau umpamanya saudara pernah mendengar apa yang dinamanya dunia spiritisme, okultisme, dunia gaib, kemudian dunia jin, saudara perlu saudara ketahui yang membidangi itu adalah kiai hikmah. Kalau saudara juga melihat bagaimana orang dibacok tidak mempan, kemudian ditembak tidak mempan, udah bagaimana cara seperti mereka apa lakukan kepada beberapa dia demonstrasikan kepada orang-orang, saudara, itu banyakkan kiai hikmah yang menangani. Dan saudara, saya dinobatkan menjadi kiai hikmah ini sejak umur 15 tahun. Dan saudara, sejak saya umur 15 tahun dinobatkan menjadi kiai hikmah ini, saya memelihara kurang lebih 5.000 jin. Kemudian di samping itu saya mempunyai amalan. Amalan ini tidak tanggung-tanggung, yang menyangkut hidup saya juga. Sebelum umur 40 tahun kami tidak boleh menikah lebih dulu. Kemudian di samping itu ada berbagai disiplin. Setiap tahunnya kami harus sisihkan waktu kami 4 bulan untuk semedi. Dan saudara, kebiasaan saya melakukan semedi ini kalau tidak di Mekah, di masjid-masjid tua, atau tidak di makam-makam wali. Tapi entah kenapa tahun 1996 saya digerakkan hati saya untuk bertirakat di satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Adapun masjid itu adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan saya menempati di lantai 2. Saudara, baru berjalan waktu itu 2 bulan saya lakukan tirakat ini, saya jalankan seperti ini. Tiba-tiba saudara, ada seorang satpam yang datang kepada saya dan mengemukakan masalahnya. Dia kata, "Pak Kiai, saya mau minta bantuan sama Bapak." "Bantuan apa?" saya bilang. "Saya ini sedang tirakat," saya bilang. "Sebenarnya tidak bisa diganggu." Tapi dia bilang, "Ini penting sekali. Ini masalah masjid." "Oh baik." Dia bilang, "Apa itu masalahnya?" Ada selama 2 minggu saya ini sekarang ini menjadi bulan-bulanan dari seorang anak muda yang berilmu sakti. Beliau ada di lantai bawah. Terus saya bilang, "Kenapa?" "Kami dari pimpinan kami ditugaskan setiap waktu-waktu sholat kami harus bertebaran di masjid ini. Kami harus bangunkan orang-orang yang tidur, orang yang duduk-duduk, untuk mereka berkumpul di lantai 2 ini untuk melakukan sholat berjemaah. Tetapi pada waktu saya mau membangunkan seorang anak muda yang sedang tidur, dalam jarak 2 meter saya dekati anak muda ini, saya sudah tidak bisa dekati dia lagi. Bahkan saya paksakan dengan ilmu saya untuk bisa membangunkan anak muda ini, malah saya terlempar jauh. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Sehingga kesimpulannya saya merasa bahwa saya ini disepelekan tugas saya. Terus saya rasa karena Bapak seorang kiai hikmah, saya yakin bahwa anak muda ini bisa ditaklukkan oleh Bapak. Saya bilang, sebenarnya sederhana kalau menghadapi orang sakti. Kamu dekati orang sakti itu dengan kamu tidak memakai ilmu kamu, karena ilmu kamu masih di bawah dia. Jadi kamu dekati dia tanpa memakai dengan ilmu kamu. Oh begitu. Jadi sekarang ini kamu pergi ke lantai bawah, di lantai 1, kemudian kamu bangunkan anak muda itu, dan apabila dia sudah bangun, cepat suruh dia menghadap saya." "Oh baik Pak." Dia lakukan. Pada waktu dia turun ke bawah, kemudian dia lakukan apa yang saya suruh. Dan ternyata benar. Pada waktu dia dekati, kemudian dia bangunkan, ternyata terbangun anak muda itu. Dengan mudah dia dekati. Dan pada waktu dia bangun, karena selama 2 minggu dia lakukan itu tidak berhasil, dan baru hari itu dia berhasil, dia sempat terkejut. Pada waktu dia bangunkan, anak muda ini langsung tanya, "Kenapa kamu bangunkan saya?" Nah, langsung satpam ini katakan, "Ada seorang kiai di lantai 2 mau bertemu dengan adik. Mari saya antarkan adik ke lantai 2. Tanpa panjang omong lagi, anak muda langsung katakan, "Baik, antarkan saya ke lantai 2. Sampai di lantai 2, saudara, bertemulah dengan saya. Pada waktu bertemu, kebiasaan dari orang muslim ini kalau ketemu dengan kiai, saudara, yang pertama mereka lakukan adalah
Mereka pegang tangan kiai itu, mereka cium tangan kiai itu, kemudian mereka ucapkan Assalamualaikum. Tetapi itu tidak dia lakukan kepada saya. Pada waktu dia sampai di depan saya, dengan santainya dia dekati saya, kemudian dia berjabat tangan dengan saya, kemudian dia katakan, halo Pak Kiai, apa kabar? Saudara, sejak saya dinobatkan menjadi kiai ini, belum pernah saya menghadapi orang menyapa saya seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen yang datang kepada saya mengucapkan Assalamualaikum juga. Tapi baru kali itu saya disapa seperti itu. Terpikir oleh saya, ini anak muda ini benar-benar apa? Menyepelekan saya. Dan saya mempunyai pemikiran mungkin karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi saya pikir, oh tidak jadi masalah. Pada waktu dia duduk langsung saya tegur. Anak muda, saya boleh tanya, siapa nama kamu? Anak muda ini langsung katakan, Pak Kiai, nama saya ini Alfian. Konon saya dengar dari seorang satpam yang ngantar kamu tadi. Saya bilang, kamu katanya memiliki ilmu yang sakti. Di luar dugaan saudara. Apa jawab anak muda ini? Pak Kiai, bukan saya yang berilmu sakti, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya yang memiliki kesaktian itu. Pada waktu dia ngomong Yesus, saudara, saya sempat terkejut. Apa kamu bilang Yesus? Saya bilang, ya. Bahkan kehidupan saya ini Pak Kiai, bukan saya lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya. Lebih aneh lagi saya. Langsung saya pikir, kalau begitu kamu ini orang Nasrani. Betul. Dalam pikiran saya, anak muda ini mungkin datang ke masjid ini dalam rangka untuk dia ini mau masuk Islam. Kenapa? Tahun 96 itu saudara bisa lihat keadaan Indonesia ini ya, khususnya tanah di daerah Jawa ini, ada banyak gereja dihancurkan, ada banyak orang-orang apa? Orang-orang percaya dikejar-kejar, ada banyak orang-orang percaya bahkan dibantai. Saya berpikir, oh mungkin dia mau masuk apa? Islam. Ternyata tidak, saudara. Pada waktu saya tanyakan dia, Alfian, kamu ini seorang Nasrani, tapi kok kenapa kamu ini tinggal di dalam masjid? Bahkan kamu sudah 2 minggu ada di masjid ini. Dia katakan, saya senang di masjid ini Pak Kiai, karena ini rumah Tuhan. Saya bilang, nggak salah kalau kamu katakan ini rumah Tuhan. Cuman sekarang saya mau tanyakan, kenapa kok kamu tidak bermitra dengan orang Kristen yang lain? Kamu tidak ke gereja, tidak bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lain. Dengan tenang Alfian katakan, perlu Pak Kiai ketahui bahwa sekarang ini gereja sedang sakit. Saya bilang, sakit apa? Ada banyak orang-orang Kristen, mereka datang ke gereja bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan mereka yang membaca kebenaran firman Tuhan, bukan mereka untuk memuji nama Tuhan, tetapi mereka mengagung-agungkan akan golongan mereka. Mereka katakan, golongan kamilah yang benar, golongan kamilah yang akan ke surga, golongan Kristen kamilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara golongan Kristen yang lain itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Padahal mereka itu adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Mendengar seperti itu, langsung saya tanyakan lagi, bagaimana dengan kamu? Untuk saya pribadi Pak, saya tidak perlu khawatir karena di dalam diri saya ada Yesus. Saudara, setiap kali dia ngomong selalu tidak pernah dia tidak selipkan Yesus. Sehingga membuat saya bertanya, saya pikir siapa ini Yesus ini? Langsung saya tanyakan kepada Alfian, Alfian, dari tadi kamu selalu mengalaskan Yesus, selalu Yesus. Sebenarnya Yesus itu siapa sih? Apa Alfian katakan? Bapak ingin dengarkan apa Yesus ini? Oh ya, saya bilang. Tidak tanggung-tanggung, dia saksikan Yesus itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dia saksikan dengan begitu berapi-api mengenai Yesus ini. Herannya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam itu, mulut saya ini terkatup hanya mendengarkan kesaksian dia. Dan saudara, setiap dia pekikan nama Yesus, ada kurang lebih 148 ilmu yang ada dalam diri saya, satu persatu hilang kuasanya. Pada waktu dia sudah jam 10 malam dia saksikan mengenai Yesus itu, sempat terhenti sejenak. Langsung saya angkat bicara, saya bilang, Alfian, tunggu sebentar. Kamu ini menyaksikan Yesus begitu berani, dan kamu menyaksikan Yesus ini bukan di gereja ini, saya bilang. Ini dalam masjid, saya bilang.
Bagaimana bisa jadi kamu seberani ini? Dia bilang, inilah yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya. Saya harus saksikan Yesus itu kepada Bapa. Saat itu sempat saya agak sedikit marah, saudara, karena dia begitu tegas menunjuk kepada saya. Saya bilang, baik, kalau kamu katakan seperti itu, sekarang ini kamu akan saya tahan di tempat ini. Saya akan tes Yesus yang ada dalam diri kamu dengan satu catatan. Apabila Yesus yang ada dalam diri kamu kalah dengan ilmu saya, maka besok juga kamu harus ucapkan 2 kalimat syahadat dan kamu harus ikut sholat subuh berjemaah bersama saya di lantai 2 ini. Kamu siap terima tantangan saya? Alfian dengan tenang dia katakan, kalau itu yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya, maka saya akan terima tantangan Bapak di dalam nama Yesus. Hilang lagi ilmu satu, saudara. Saat seperti itu, saya sempat sadari bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Saya sempat berpikir, luar biasa ini anak muda ini. Anak muda itu kurang lebih umurnya sekitar 25 tahun. Dia tahu persis bahwa Yesus ada di pihak dia. Dia tahu persis kapasitas Yesus yang dia percaya. Dan pada saat itu langsung saya bilang, baik, kalau kamu memang berani menerima tantangan saya, sekarang juga saya persilakan kamu untuk mempersiapkan diri. Ada mungkin ritual yang kamu harus lakukan untuk mempersiapkan dalam pertandingan ini, saya juga akan mempersiapkan diri. Saudara, pada waktu saya sementara mempersiapkan diri, kurang lebih hampir 2 jam saya persiapkan diri saya dengan berbagai ritual yang saya lakukan. Yang saya lihat, Alfian ini tenang-tenang saja. Tidak ada satu reaksi apapun yang dia lakukan. Sepengetahuan saya, biasanya kalau orang Kristen mau persiapan, paling tidak berhubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Kadang-kadang mungkin bertelut, kemudian lipat tangan, tutup mata. Tapi ini dia tidak lakukan sama sekali. Dia duduk dengan tenang. Sehingga membuat saya penasaran. Saya langsung tinggalkan sejenak. Saya punya persiapan. Saya dekati dia. Alfian, boleh saya tanya sebentar? Oh boleh Pak, silakan. Ini saya hampir 2 jam mempersiapkan diri. Tapi yang saya lihat kok kamu tenang-tenang saja. Alfian dengan senyum dia katakan, Bapak ini mau lawan saya atau mau lawan Yesus yang ada dalam diri saya? Iya, saya bilang saya akan lawan Yesus yang ada dalam diri kamu. Tapi paling tidak kamu harus ada persiapan. Dia bilang, kalau itu yang Bapak mau, maka saya persilakan biarlah Yesus yang berperang ganti saya, dan saya cukup diam saja. Belakangan saya tahu setelah saya jadi hamba Tuhan, ini firman Tuhan, saudara. Pada waktu dia katakan seperti itu, saya udah gak bisa ngomong, saudara. Saya bilang, oke, silahkan teruskan kamu punya apa? Persiapan. Saya juga akan rampungkan. Sempat terpikir oleh saya, beberapa kali dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Saya bilang, ini perlu bantuan, saya bilang. Saat itu langsung saya panggil jin yang saya pelihara. Saat itu saya bilang, jin, sini dulu. Saya mendapat satu musuh yang tidak tanggung-tanggung. Masih muda. Yang herannya setiap dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Bahkan entah berapa ilmu yang sudah hilang. Dan saudara perlu ketahui, untuk mendapatkan ilmu ini bukan gampang, saudara. Satu ilmu saja, taruhannya hampir mati dan hidup. Kadang harus dikubur 3 hari 3 malam dengan hanya selang ke atas, satu selang ke atas, saudara, melalui mulut. Kadang kita harus berendam di air selama 1 minggu. Itu kalau fisiknya tidak kuat, salah-salah bisa hilang. Tapi herannya, saudara, ilmu yang sudah begitu susah saya dapatkan hanya dalam nama Yesus. Takluk. Saudara bisa bayangkan bagaimana kuasa nama Yesus ini. Dan saat itu langsung saya bilang, bagaimana saya harus hadapi dia. Ternyata jin ini sudah mengantisipasi selama 2 minggu kedatangan dari Alfian ini. Dia katakan, Pak Kiai, waktu dia datang ke masjid ini, kedatangannya saja tidak diketahui, tiba-tiba sudah ada di tempat ini. Lebih herannya lagi, seorang satpam yang mau dengan tulus mau membangunkan dia sholat, dalam jarak 2 meter sudah terlempar. Itu dia dalam keadaan tidur.
Kami pikirkan kalau umpamanya dia melek lebih parah lagi nanti. Lalu bagaimana saya bilang harus hadapi dia? Apa dia katakan? Waktu itu Bapak tidak memberikan mandat kepada kami. Tapi kalau Bapak memberikan mandat kepada kami untuk menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini, terlalu kecil. Karena kami armadanya kurang lebih 5.000. Oh baik, sekarang ini saya andalkan kamu. Karena selama ini saya andalkan kamu, tidak pernah saya kecewa. Maka sekarang ini saya andalkan kamu. Apa syarat? Syaratnya adalah Bapak harus tidur dan anak muda itu harus tidur. Dan kami akan lawan Yesus yang ada dalam dirinya. Oh begitu? Baik. Saya langsung pergi ke anak muda ini, kemudian saya bilang, Alfian, ada aturan main dalam pertandingan ini. Kamu harus tidur dan saya juga harus tidur. Dan Yesus yang ada dalam diri kamu akan berperang dengan ilmu saya. Kamu siap menerima ini aturan main ini? Dengan tenang dia katakan, kalau itu yang Yesus inginkan dalam pertandingan ini, maka saya terima dalam nama Yesus. Hilang lagi saat itu, saudara. Saudara, saat itu saya benar-benar sedikit gentar, saudara. Karena apa? Saya melihat ada kuasa di dalam nama Yesus ini. Tapi saat itu saya tidak hiraukan karena saya tahu persis ada backing saya. Saat itu langsung saya bilang, baik Alfian, sekarang ini kita akan mulai. Tepat jam 12 malam. Saat itu saya berikan tempat dia, kemudian saya juga tidak berapa jauh. Kami bersama berdampingan saat itu tidurnya. Sebelum dia tidur, dia minta satu syarat. Pak, saya minta satu syarat. Kalau Bapak banyak syarat, saya satu syarat aja. Apa itu saya bilang? Apabila Yesus yang ada dalam diri saya menang atas ilmu Bapak, maka besok juga Bapak harus mengenal Yesus secara pribadi. Siapa? Saya sempat bingung, saudara. Ini ilmu sudah hilang. Saya pikir-pikir, ini kalau umpamanya saya bilang iya, repot juga kalau nggak ada backing. Tapi saya ingat backing saya. Baik, saya bilang saya akan terima. Ada keberanian setelah saya punya backing. Kenapa, saudara? Saat itu kami tidur. Jam 2.30. Di antara setengah sadar dan setengah bermimpi, saya menyanyikan satu lagu. Saudara, yang namanya Kiai Hikmah ini banyak aturannya. Jangankan sampai nyanyi, bersiul saja sudah haram hukumnya, apalagi nyanyi. Apalagi nari-nari, saudara. Waduh, lebih parah lagi itu, lebih haram lagi itu. Tapi justru itulah yang saya lakukan. Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan ajaib di dalam hati saya saat itu. Kemudian dia wujudkan lewat pujian. Saat itu saya menyanyikan satu lagu. Lagu itu belum pernah saya dengar, saudara. Yang namanya kenal dengan orang Kristen aja termasuk tabu. Malah saya nyanyikan satu lagu. Lagu ini mungkin bagi saudara biasa, tapi bagi saya lagu ini luar biasa. Lagunya adalah Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyikan lagu itu dari awal sampai akhir tanpa salah. Dan saya rasakan ada roh damai sejahtera merasuk dalam diri saya. Pada waktu roh damai sejahtera itu masuk dalam diri saya, langsung saya terkejut. Pada waktu saya terkejut, langsung saya ucapkan, astagfirullahaladzim, ada apa dalam diri saya ini? Kok bisanya saya nyanyi? Dan saat itu saya ambil mantra-mantra saya untuk saya keluarkan roh damai sejahtera itu. Karena roh damai sejahtera yang masuk dalam diri saya itu termasuk asing. Karena untuk orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan, jarang sekali ada damai sejahtera. Yang ada selalu waspada. Mau apa? Jangan-jangan ada musuh. Jadi saat itu saya bergumul untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu. Tapi dengan berbagai mantra yang saya lakukan tetap tidak keluar. Di saat saya bergumul, Alfian yang ada di samping saya ini terbangun, rupanya terusik. Pada waktu dia terbangun, dia lihat dengan tajam mata saya dan dia tersenyum. Langsung dia ulurkan tangannya. Dia bilang, Pak, selamat Pak. Saya bilang, kenapa kamu katakan selamat kepada saya? Ternyata Yesus yang ada dalam diri saya ada juga dalam diri Bapak. Bagaimana bisa jadi kamu katakan itu? Tadi waktu saya tidur, saya sayup mendengar Bapak menyanyi. Saya tahu persis lagu yang Bapak nyanyikan itu lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang pengikut Yesus. Saya bilang, iya, kenapa begitu ya? Inilah ajaibnya Yesus yang ada dalam diri saya.
Saat itu saya sempat sadari, saya ini Kiai Haji, saya bilang. Bagaimana bisa jadi saya ada Yesus, saya bilang, di dalam diri saya. Alfian, saya belum kalah. Dan itu dengan tegas saya katakan, saya belum kalah. Alfian katakan, saya belum katakan Bapak kalah. Bahkan tidak pernah saya katakan Bapak itu kalah. Tapi yang saya katakan, Yesus sudah ada dalam diri Bapak. Herannya lagi saudara, jin yang siap membantu saya, yang siap menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini, sampai sekarang ini nggak tahu kemana saudara. Dipanggil sudah tidak pernah datang, wujudnya tidak pernah saya lihat, suaranya pun tidak pernah saya dengar lagi. Ternyata apabila terang itu datang, gelap itu akan pergi. Ada banyak orang tidak mengerti masalah ini. Sudah Yesus masuk dalam dirinya, selalu katakan, saya ini masih begini. Wah saudara, ini nggak ngerti namanya. Amin. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Dia ada di sini. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa tahan apa di hadapan hadirat Allah. Amin. Saat itu tetap saya tidak bisa terima saudara. Saya bilang, Alfian, kamu tahu saya ini seorang pemimpin umat, bagaimana bisa jadi kamu katakan seperti ini? Ya, dia bilang, kalau Yesus sudah ada dalam diri Bapa, Dia sudah berkenan dalam hidup Bapa, Dia tidak akan keluar sampai kapanpun. Lebih bingung lagi saya. Dia bilang, ini gimana kalau begini? Tapi tetap saya tidak bisa terima. Di saat mana setiap kali saya bergumul terus untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu, tepat jam 4.30, setengah 5, azan subuh berkumandang. Saya bilang, Alfian, saya langsung potong cerita, saya bilang, Alfian, sekarang ini udah sholat subuh, saya bilang. Saya harus pimpin sholat subuh di tempat ini. Kamu mau ikut atau enggak? Alfian katakan, tinggalkan saya di tempat ini bersama dengan Yesus. Silakan kalau Bapak mau memimpin sholat subuh. Saat itu langsung saya bergegas meninggalkan dia, dan saya memimpin sholat subuh. Karena mujizat pertama saya abaikan, mujizat kedua Tuhan kerjakan. Tidak tanggung-tanggung ini saudara. Pada waktu saya memimpin sholat subuh, kebiasaan kami di akhir dari sholat subuh, di akhir dari setiap sholat, itu kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sejak saya waktu kecil sampai saya umur 34 waktu itu, yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu belum pernah salah saudara. Tapi tanggal 10 Oktober tahun 1996 jam 5.30, setengah 6, saya ucapkan syahadat ini yang lain daripada lain saudara. Syahadat yang luar biasa. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Isa adalah rohnya Allah. Saya bilang, ini salah. Saya langsung apa? Saya ulangi lagi. 2 kali tetap seperti itu, 3 kali tetap seperti itu, sampai 7 kali tetap seperti itu. Saya bilang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Saya ulangi sekali lagi, tetap seperti itu, sampai jemaat yang di belakang sudah mulai bingung. Ini imam kok amin amin? Karena lisan itu saudara, kami ucapkan secara perlahan, tidak terdengar dengan orang di belakangnya. Jadi hanya kami dengan Tuhan yang tahu. Saat itu saya bergumul terus, karena apa? Saya harus perbaiki syahadat itu. Karena apa? Apabila syahadat itu tidak benar, maka sholat itu tidak sah. Jadi saya tetap bergumul untuk apa? Memperbaiki syahadat itu. Tapi tetap seperti itu. Baru saya ingat, apa kata Alfian? Bahwa di dalam diri saya sudah ada Yesus. Entah bagaimana saudara, pikiran saya itu langsung dijamah Tuhan. Saat itu langsung saya pasrah, dan saya ucapkan di pengimaman itu, Yesus atau Isa Al-Masih, apabila Engkau Tuhan dan Allahku yang harus aku sembah mulai saat ini, dan mulai saat ini aku ikrarkan di hadapanmu bahwa Engkaulah juru selamat pribadiku. Di saat mana saya lakukan itu saudara, ada sukacita besar yang masuk dalam diri saya. Saya rasa begitu luar biasa saat itu. Saya sukacita, ada damai sejahtera, karena saya sudah izinkan itu masuk dalam diri saya. Dan apa saudara? Saya saking sukacitanya, saya udah lupa mau mengulangi lagi. Langsung saya ucapkan salam kiri kanan, berjabat tangan dengan jemaat, langsung saya bergegas menemui Alfian.
Saking sukacitanya, pikir saya Alfian ini sudah pergi. Ternyata masih ada di tempat itu. Pada waktu dia ada di tempat itu, saya langsung rangkul dia. Kemudian saya bilang, Alfian, ternyata Yesus yang kamu sebut-sebut dari kemarin sore, jam 4 sore itu sampai jam 3 tadi pagi, ternyata dia itu Allah sendiri. Apa kata Alfian? Dari kemarin juga saya udah bilang itu. Kenapa Bapak tidak percaya? Saya bilang, inilah waktu Tuhan untuk saya, Alfian. Inilah waktu Tuhan untuk saya. Sekarang saya mau tanya pada kamu. Menurut kitab kami, bahwa Nasrani dan Yahudi atau Kristen ini terbagi atas 77 golongan. Dan hanya satu yang diterima di sisi Allah. Sekarang saya mau tanya, golongan mana yang diterima di sisi Allah ini? Saya akan ikuti itu. Apa kata Alfian? Pak, jangan ikut dengan golongan. Karena ini merupakan penyakitnya orang Kristen. Golongan ini tidak akan menyelamatkan. Tapi ikutilah jejak Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang Bapak kerjakan. Apa yang Yesus tidak lakukan, jangan Bapak kerjakan. Hanya itu. Hanya itu, ya. Tepat jam 7 pagi. Saat itu Alfian mohon pamit. Dia katakan, Pak, sekarang ini semuanya sudah selesai. Ya, saya bilang sudah selesai. Saya sekarang ini mohon pamit. Saat itu langsung saya antarkan dia ke gerbang. Dan herannya saudara, sejak jam 4 sore sampai jam 7 pagi itu, tidak terpikir oleh saya, tanya dia alamatnya di mana, asli dari mana, orang tuanya di mana, keluarganya di mana, tidak pernah saya tanya. Yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu adalah kesaksian dia mengenai Yesus. Dan pada waktu dia mau berpisah, dia sempat pegang erat-erat tangan saya. Dia bilang, Pak Kiai, selamat berjalan bersama dengan Yesus. Pandang Yesus, jangan pandang manusia. Sampai kita bertemu di kerajaan surga. Mulai saat itu, Alfian itu entah kemana. Saya belajar ilmu berkelahi, ilmu kebal di Baduy 9 tahun. Sampai tahun 73. Tahun 73 datang roh. Roh itu bisa berbicara melalui hati saya. Roh itu mengaku Raden Surya Kencana. Orang bekas Klenteng pasti tahu. Karena Klenteng di Jakarta pada umumnya ada keramat Raden Surya Kencana. Pusatnya di Ciliungsi. Saya mau diangkat sebagai muridnya. Saya diajarkan ilmu menolong orang sakit dan ilmu meramal. Dulu saya pintar meramal saudara. Tetapi sekarang saya tidak gunakan lagi, berdosa. Dulu misalnya sekali saya lihat orang laki itu, saya tahu dia punya istri berapa. Sekali saya lihat anak gadis itu, saya tahu dia masih gadis tidaknya. Karena apa? Karena saya bisa cabut roh. Roh tidak pernah bohong. Apa adanya dia katakan. Tapi sekarang jangan takut, saya nggak cabut-cabut lagi, tenang aja. Tahun 75 saya dirikan kelenteng di Bungur, di belakang stasiun kereta api Senen. Sampai sekarang kelenteng itu masih ada. Cuma 13 tahun yang lalu saya kasih orang, karena saya sudah bertobat. Saya pimpin kelenteng itu setiap malam minggu dan malam Ceid, malam Cabgo. Banyak sekali pengunjung kelenteng saya, terutama pengunjung kelenteng saya orang-orang yang sakit, sakit yang disantet, yang diguna-guna, yang lumpuh, yang gila, yang busung, yang buta, yang berat jodoh, yang bangkrut dan sebagainya. Kesian saudara, orang dunia diserang setan kalah, sebab kuasa orang dunia kalah dengan kuasa setan. Tapi kuasa orang Kristen yang penuh Roh Kudus lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Waktu itu saya bisa menyomot roh. Di satu bidang saya nolong orang sakit di kelenteng, ratusan sembuh. Saya kalau nolong orang sakit, saya potong lidah saya dengan golok, keluar darah, saya sembuh. Setan bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain saya sombong sekali. Saya waktu itu kalau kesinggung sama seseorang, saya comot rohnya, saya masukin ke botol, saya ganggang di atas kompor yang lagi nyala. Detik itu juga yang punya roh kepanasan gila, telanjang bulat tari di jalanan, semudah membalikan tangan. Ini pendeta karena bikin saya marah, saya comot rohnya 5-5-nya, saya ancam, lu jangan lama-lama depan gua sebel sama lu, entar lu mabok lu, saya lepas. Tuhan kirimkan pendeta yang kelima. Yang kelima ini datang sendiri. Penampilannya yang kelima ini baik, dia nyengir aja. Waktu saya lihat, ya tampang Paul begini, saya kagak pandang si Paul nih. Saya comot lagi rohnya. Tapi apa yang terjadi saudara, 2 jam saya ambil rohnya, nggak bisa diambil, nggak bisa. Sampai saya liatin begini, ini pendeta ada apanya nih? Biasanya gue jago kok, gue kalah.
Waktu itu saya belum pernah kalah sama dukun dimanapun, cuma sama si Paul tuh saya kalah. Makanya saya penasaran benar. Dia pulang, saya ngelamun, mungkin tadi gua nggak konsentrasi kali gua kalah. Mudah-mudahan datang lagi loh. 2 hari kemudian datang lagi kedua kali. Selama 3 jam saya comot rohnya, nggak bisa diambil. Seperti kita lihat ikan dalam akuarium, kelihatan itu ikan. Waktu kita mau ambil ada batas. Karena waktu itu saya belum memperdalam Alkitab. Saya nggak tahu yang kurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Pantes saya kalah. Saya kalah 2, saya lebih penasaran. 2 malam saya nggak tidur sampai pagi. Saya semedi 2 hari sampai pagi. Saya amalin ilmu saya yang di Baduy. Saya mau bikin muntah darah lo. Kok datangnya ketiga kali lo mati lo sekalian lo. 2 hari kemudian datang lagi yang ketiga kali. Selama 4 jam saya bacain ilmu buat muntah darah. Sampai saya paksa badan saya bergetar 4 jam. Jangankan muntah darah, keluar ludah juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli saudara. Saya udah keliling Indonesia nih saudara. Saya berani katakan kepada bangsa apapun, orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus boleh santet, nggak bakalan mempan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, engkau berasal dari Allah, anak-anakku, kita anak Allah. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, itu dukun-dukun. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut setan? Jalan tempat gelap, jalan tempat sepi, numpang-numpang anak babi mau liwat. Bego, anak Allah jadi anak babi. Terserah kalau mau jadi anak babi. Setelah saya kalah 4 jam, pendeta ini ngomong begini, Pak Tio, gereja saya hari ini ada Natal, ikut yuk ke gereja. Saya pikir ya gua kalah, gua ngikut. 25 tahun baru saya injak gereja lagi, Desember tahun 88. Setelah kebaktian Natal selesai, saya pulang, saya berdoa di rumah, Tuhan Yesus, saya baru kalah 1 oleh pesuruhmu, kirimin 2 lagi. Kalau saya kalah 3, saya terima engkau, tapi kalau saya menang engkau nggak usah. Untung Tuhan baik loh, Tuhan nggak bisa marah loh, saya maki-maki loh. 6 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang kedua. Datang keponakan saya dari Cimone, Tangerang. Dia dari gereja Kristus Mangga Besar, cabang Cimone, mau retret di puncak di Kolibah. Ngajak saya ini keponakan. Saya pikir nggak enak nih. Kalau retret banyak pendeta nih, gua mau berantem nih. Saya bayar lu cuman buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah, saya senang bener nih, banyak tandingan nih. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua, jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga empek-empek begini, rubuh deh. Selama 3 hari saya duduk paling depan, cuma jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari, saya juga bacain ilmu, lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli. Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta, saya berdoa lagi di rumah, Tuhan Yesus 1 lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur. Hari Minggu saya ada di gereja Betel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga, pendeta Paulus dari GKJMB Cimone, Agustus tahun 89, jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya, nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Maksud saya mau akalin. Kalau saya maki pan dia marah. Kalau dia marah, Roh Kudusnya keluar. Saya sikat, dia rubuh. Tapi saya kecelek loh saudara. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus diomelin nggak marah. Merah juga kupingnya enggak. Nyengir gitu kayak orang Serawan. Dalam hati saya bilang, lu budak apa lu darah putih lo ya. Ini contoh buat kita orang Kristen. Orang Kristen kalau hari Minggu keren, ke gereja bawa kitab segede tetampah. Kebaktian selesai pulang, belum jauh dari gereja, kebetulan musim hujan, mobil lewat, air hujan muncrat juga kebun binatang. Ini buat apa digendong-gendong, berat-berat. Kalau masih punya kebun binatang dari mulut, jangan harap bisa lihat sorga. Maaf yang kesinggung. Dia pulang jam 1 malam, udah cukup 3 pendeta. Saya ngelamun sendiri. Yesus pesuruhnya aja begini hebat. Bagaimana kalau gua tembak Yesus, gua lumer kali ini. Kalau gitu gua mesti terima nih, si Yesus dia jago nih.
Saya ambil Alkitab saudara, saya dekat begini, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya lagi bingung, tunjukkan jalan dan arah mana yang saya harus tempuh dalam hidup saya. Jawablah melalui Alkitab ini. Terima kasih, amin. Pas amin saya taruh di meja, saya nengok ke sana, bukanya begitu tuh sekali aja. Dalam hati saya bilang, kalau lu nggak ada jawabannya seumur hidup, gue nggak mau terima lu. Setelah saya buka, saya mau tahu Yesus jago nggak nih. Saya lihat pandangan pertama di situ jawabannya, Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun bisa berbakti kepada dua Tuhan. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Mamon, itu kepada setan. Saya masuk ke dalam kamar, malam itu saya mau terima Yesus. Saya tekuk lutut di ranjang, saya nangis sepuas-puasnya. Setelah saya puas menangis, saya usir guru saya si Mbah. Saya punya 17 mbah. Saya usir mbah, semua 17-17-nya keluar dari hati, pikiran, dan kehidupan cucu. Sebab mulai malam ini cucu nggak mau jadi murid mbah lagi. Cucu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cucu sampai selamanya. Sampai sekarang ini 13 tahun 2 bulan. Si mbah nggak pernah ngomong di sini. Nggak tahu dia kemana. Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya baca engkau dalam Alkitab hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Dua ilah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali, mungkin. Karena terlalu sakit tanpa sadar saya pegang, saya menjerit, aduh. Berhenti itu jantung. Saya tarik, nggak bisa mandek. Saya tarik lagi. Mandek juga. Saya kocok. Maksudnya jangan berhenti, kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati kita kocok dia jalan. Saya kocok. Saya tarik. Tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana, orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat. Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin. Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem, hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati. Dosa saya banyak. Ntar saya diseksa engkau. Nah, belum bertobat, mati. Jadi Tarsan, ntar saya di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya, lo simbah lo. Yang saya ingat, Yesus hidup selalu menolong. Nah, lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya lagi rusak, betulin di dalam nama Tuhan Yesus, kayak jantung sembuhlah, haleluya, amin. Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja, saya pegangin terus karena sakit, saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang doa yang kedua, lu panggil nggak guru lu si Mbah? Untung doa yang kedua, waktu itu saya nggak panggil si Mbah lo. Kalau saya panggil si Mbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara, karena saya masih menjadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong, itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati, Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja, saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu. Tapi nggak kuat angkat kepala dari meja, karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali ke spon.
Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar tangan orang kaya empuk, bener. Bener, saya salaman sama orang saya tahu kaya miskin. Tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini nih di kolong meja. Dia pukul, hai jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas, pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak, buru-buru saya ngelongok ke kolong, saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi, tapi tidak ada tangan siapa-siapa, tapi saya yakin dan percaya, itu tangan Tuhan Yesus, yang bangkit dari kematian hari ketiga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak ada tulangnya di dalam kubur. Yang lain semua ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana mau nolong kita yang hidup bohong? Apalagi membawa kita ke surga, lebih bohong lagi. Dirinya pada mendem semuanya dalam lubang. Sebab apa mereka semua pada mendem? Karena mereka manusia kalah dengan maut. Sebab apa Yesus bangkit? Karena Yesus Tien, Yesus Allah menang dari maut. Makanya mulai sekarang jangan minta pertolongan kepada orang mati. Mintalah sama hidup satu-satunya Yesus Kristus. Adalah keluarga yang berlatar belakang aliran kebatinan, dan keluarga besar kami yang mulai dari buyut kami, nenek kami adalah yang beraliran Sunda Jati, yang dibawa oleh nenek moyang kami dari Cina Cirebon. Itulah keluarga besar kami masuk ke Bandung membawa suatu ajaran yang namanya Sunda Jati. Kalau yang ini, gitu, yang saya rasakan, kalau saya boleh gambarkan gitu ya, kayak ada bun tebal gitu yang ngerungkup gitu, itu rasanya dingin gitu. Karena saya sangat peka dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Yang saya rasakan waktu itu kayak yang embun dingin gitu ya, kayak yang menyelimuti, kayak yang serep dingin gitu. Dan setibanya di rumah juga, saya tidak bercerita, saya masuk kamar seperti biasa, saya melakukan ritual gitu waktu itu. Pada saat itu saya seolah-olah ingin lawan gitu. Kuasa apa ini? Dan saya sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya lawan gitu. Dan anehnya, semakin saya lawan, itu semakin besar. Gitu. Saya bisa menyerap gitu. Dari perkata gitu ya. Dari bait-bait lagu, kok gini ya orang Kristen teh gitu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Sampai saya bertanya, apa ini? Apakah emang Allahnya orang Kristen itu ada 3 gitu? Nah itu jadi pertanyaan saya. Dalam sharing gitu ya, diceritakan budak Angon ini Isa Al-Masih. Nah di situ saya mulai tergerak, mulai ingin menggali, ingin tahu lebih dalam tentang Isa Al-Masih ini. Sampai ada sampai beberapa pendeta yang mendoakan saya, dan di situ saudara, yang namanya keluar secara total saya rasakan. Dan yang saya rasakan itu ada yang keluar dari jiwa saya. Totalitas yang ada di dalam jiwa saya keluar, yang namanya ilmu-ilmu hodam yang pernah saya masukin gitu ya. Dari yang sebelum saya mengenal Tuhan, yang saya sudah mengenal Tuhan, itu benar-benar keluar. Dan saya rasakan itu keluarnya itu seperti bulatan bola angin keluar. Dan pada saat itu saya putuskan untuk tidak lagi melirik ke dunia hitam, dan saya ingin melayani Tuhan. Papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, sapu angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Dan kakek saya dulu dari peta, pembela tanah air. Dan dia dulu dari peta jadi Heho, pasukan Jepang. Karena dulu kan dipaksa semua untuk ikut pasukan itu. Nah itu
beliau satu letingnya Ahmad Yani. Nah itu kakek saya, peta awal. Nah kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Nah lahirlah saya abu-abu. Nah nenek saya terkenal ilmu santetnya setan kober. Kalau dia membunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Dan dia menguasai santet 3 benua dengan keahlian menyetop jantung. Nah kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan, dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton stupaing dalam angka Jawa 99. Nah di antara 5 bersaudara laki semua, Pandawa 5, saya anak nomor 2, lahir di weton keramat. Karena itulah sejak usia 9 tahun dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Dan waktu itu saya masih ingat guru saya ngomong sama saya gini, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Apa yang paling kamu takutin dalam hidup ini? Saya hanya takut satu aja, lapar. Betul? 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 Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, langsung guru saya ngomong, kamu takut lapar. Apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itu. Langsung dia bawa 1 pisau lama 1 botol air, dibawa ke hutan. Jep langsung. 1 bulan ketemu saya, kamu hidup atau mati. Kamu takut lapar, sekarang benar-benar. Nah di dalam hutan itulah saya bertahan. Hanya 1 botol air dan 1 pisau, maka saya bisa makan kucing, ular, kadal, kodok, semua sikat. Yang tidak saya sikat hanya kaki meja. Nah di situ saya bertahan. Makanya saya tidur dulu pakai pisau senjata. Nah disitulah saya dilatih awal pertama. Ingat, kamu takut sama setan dan jadilah setan itu. Wah, itu motonya seperti itu. Kalau yang menghalangi kamu dewa, tebaslah dewa, bilang gitu. Di situ saya diajar bagaimana kekuatan itu. Nah sekarang setelah kamu punya mental, baru belajar ilmu gaib. Jadi kalau orang nggak punya mental belajar ilmu gaib, jadi sarno, sarape keno. Jadi mental dulu dikuatin dulu. Nah pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah tobat baru bayar. Jadi setiap hari saya gunakan ilmu itu, ting, hilang. Nah usia 10-11 tahun dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi semua kebal. Saya masih ingat itu guru saya. Setelah saya menguasai ilmu kebal, ilmu besi kuning, seluruh badan susuk jarum emas dan jarum tembaga, guru saya lupa, aduh kamu kan belum disunat. Langsung ngomong, ya sekarang coba aja sunat, siapa tahu masih mempan. Nah akhirnya disunat. Yang nyunat gini, yang nyunat gini, udah telanjur kebal sempurna. Jadi rambut ndak bisa dipotong, semua ndak bisa dipotong semua, kebal semua. Guru saya ngomong, dah telanjur gimana? Wah, dah langsung kebal. Nah, rambut ini hanya bisa dipotong kalau bacaan selamatan, terusan baca mantra dulu, baru bisa dipotong. Kalau ndak bisa, kebal rambutnya adalah. Nah, guru saya ngomong, ingat, kamu sudah menguasai kebal sempurna. Ingat, kalau kamu mati ditolak langit, tolak bumi, badanmu tidak bisa kembali ke tanah karena seluruh tubuh kamu kebal segala senjata. Nah, di situ lulus SD saya dibekali ilmu aji sirep begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, 1 kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok.
Nah kalau zaman dulu untuk perang, sirep, itu guru saya. Kelas 2 SMP guru saya berkata, ada satu langkah lagi, kamu harus menguasai ilmu terakhir, ilmu pamengkang jagat tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Tapi ilmu yang memiliki rahasia, seumur hidup kamu tidak boleh menikah dan berhubungan dengan wanita. Harus jadi perjaka ting-ting, bukan tong-tong. Iki yang susah. Kamu harus hidup dalam mati dalam kehidupan, mati akan cinta, mati akan nafsu, mati keinginan, dan puncak tertinggi dalam semua kekuatan gaib adalah hidup dalam kematian. Nah, setelah saya menguasai ilmu itu, guru saya berkata, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Kira-kira umur berapa guru? 17-18, kira-kira itu. Kamu melihat cahaya itu. Langsung saya tanya, guru, bagaimana saya ketemunya? Sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Kira-kira usia 18 tahun, kamu lihat terang. Usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Aku mati kira-kira jam 2:30. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Kamu belikan ini uang untuk beli peti matiku. Jadi peti mati bayar sendiri dah. Langsung gini, Tony, ya guru, ingat, waktu aku masih muda seperti kamu, aku ingin ada di atas. Dan pada waktu di atas, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dan guru saya memang sampai matinya tidak tertandingi. Dan dia itu umur 100 tahun, itu masih saya ngelatih bela diri setiap hari 6 jam. Dan sekali tendang, pohon pisang ambruk. Dan dia salto 3 meter. Itu masih latihan. Seperti aku muda, demikian saat ini. Waktu aku muda, aku seperti kamu, ingin ada di atas. Aku latihan, skill, kemampuan, instingku sama. Sampai aku ada di atas. Dan ingat, pada waktu kamu di atas, ingat wasiatku. Kamu harus hidup seperti di bawah. Skill kamu, latihan kamu, insting kamu, dan kemampuan kamu sama seperti waktu di bawah. Waktu di atas, kalau kamu berubah, kamu hancur. Jadi kamu punya kemampuan, skill, kemampuan, insting kayak di bawah. Aku akan mati, kumpulkan seluruh keluarga. Langsung keluarga dikumpulin semua, langsung dia gini. Meninggal. Tanpa sakit, dah meninggal. Langsung meninggal. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, saya datengin. Tentunya, ting, ilmu menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, bertarung terus setiap hari, bertarung terus. Karena ilmu itu kan panas, mau nyoba terus. Untuk menjadi kayak guru saya, legenda, tak terkalahkan. Saya kalahkan lawan-lawan. Mendekati usia 18 tahun, diajak kakak saya. Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya ngomong, nggak bisa, pantangan saya perempuan. Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang. Teko gendeng mulih ngangkleng, datang sinting pulang edan. Nah, kalau kena ilmu itu susah lepas.
Nah, saya ikut KKR Gilbert, duduk di belakang. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Nah, dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang nih. Saya baca mantra setan kober. Yes! Gilbert berkata, haleluya, ilmu saya kabur. Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun jimat-jimat maju ke depan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Dari belakang saya maju ke depan. Wah, langsung. Untuk apa? Daftar bertarung. Maju. Nggak taunya Artakol itu maju didoain. Nah, saya tantang Gilbert bertarung. Kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, ingat, kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong, baiklah. Saya singkat aja, saya bertarung sama Gilbert, ditemani berapa pendeta dia. Saya kalah mental, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Nah, tepat 1 tahun, tiba-tiba terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, YHWH, Yahweh. Jadi pada waktu saya mendengar nama Allah, itu adalah Yahweh. Langsung. Wajahnya melebihi cahaya matahari, sinar pelangi. Akulah Alfa, akulah Omega. Aku adalah aku, akulah aku, YHWH, Yesua HaMasiah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya dan lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bukan di sini. Kalau di sini dipaku robek, maka bagian sini maka bisa inilah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Dan dia langsung ketemu saya, tumpang tangan, langsung gini. Hilang. Disitulah saya bertobat, sembuh dari hilang ingatan. Nah, dan apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya Yesus, yakin masuk surga? Angkat tangan. Apakah kalian pernah mati? Berbahagialah orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Teman-teman ini bagus banget. Dia pengikut setan atau ateis. Ditanya berapa jumlah anggotamu di South Africa, ada 12.000 satanis. Tiba-tiba dia cerita Yesus di depan mata dia, di wajahnya, depan wajah. Dan aku nggak percaya kalau itu Kristus. Aku nggak pernah percaya karena aku adalah orang yang berpikir secara saintis, secara ilmu. Dan hal seperti ini aku cuma mengerti ini mungkin setan bermain denganku atau aku berhalusinasi. Dan aku ketakutan karena kalau ini benar-benar Yesus maka aku dalam masalah. Dan aku berkata kepada dia, aku ketakutan. Dan tiba-tiba dia membanjiri aku dengan cinta, begitu banyak kasihnya. Dan aku berkata kepadanya, aku nggak percaya karena aku lihat ini selama hidupku dan ya aku nggak pernah membuka hidupku. Kamu membuka diriku dan ini baru pertama kali aku merasa diriku begitu penuh. Dan secara spiritual aku merasa ada banyak energi di sekitarku. Dan aku ingat aku jatuh ke lantai karena begitu besar kuasanya yang aku rasakan. Dan itu cintanya begitu luar biasa. My name is Venugopal Nair. I am born and brought up in the Hindu family. My dad, mom has come from Kerala. I was settled in Bangalore now. I used to travel different places, different temples, but I never knew who is Jesus Christ in my life because no one has shared. We have a 300 million gods, but I don't want to add one more God in my life. So one day I was walking on the road in the garbage. I found the old book. I picked that book, I came home.
But it's not very interesting, very old book. I turned the many pages, but I found it so interesting. Here and there is underlined in different colors. Wherever the underlined, I started reading. I was amazed to know that Jesus Christ came to this world to save the sinner. I was confused reading that portion. Why Jesus came to this world to save the sinner? Because my parents used to teach me from different religious books. Other God has come to destroy the sinner, but here is one God has come to save the sinner. It was made me to more interest to know about this God, and I started turning the pages to know more about this one. One day I was walking on the street, there is a church. I stood at the front of the church, I was watching what the people are doing. So one person called me, why can't you come inside? I told, no, I'm not a Christian, I don't want to come inside. Then I asked them, what you have a book in your hand, the book, the black color book, I want to see. And I realized what I found in the garbage, the same book, that is the Bible. That book has made me change my life. I accepted Jesus Christ as my personal Savior. And after receiving as Jesus Christ as my personal Savior, the joy and the peace I found, then I started sharing to other people who is Jesus in my life, what He's done in my life. Now I'm working in FIBA and sharing the God's love to other people.